Guys, jumpa lagi dalam akun Revolusi Moral. Masih bahas urusan ijazah, kontroversi ijazah Pak Joko Widodo. Wow, makin rame setelah Polri merilis hasil dari Lab 4. Makin ramai dan saya lihat sudah melari kemana-mana. Tetap tajam dan tetap emosional. Saya coba memahaminya secara lebih sederhana. Saya coba mudah-mudahan bisa lebih jelas. Yang pertama adalah apa yang dipersoalkan. Yang pertama persoalannya apa yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah SMA, ijazah S1 Pak Joko Widodo dan skripsi Pak Joko Widodo. Ada atau tidak barang itu? Otentik atau tidak barang itu? Pak Jokowi, UGM sebagai pihak yang mengeluarkan sudah menyatakan ada, pernah ada paling tidak menurut UGM, skripsinya juga ada di UGM, ijazahnya jelas ada, tapi di Pak Jokowi katanya, pihak sekolah Pak Jokowi menyatakan juga ada ijazah SMA-nya. Lalu kemudian Pak Jokowi sendiri menyatakan ada. Pak Jokowi bahkan menyatakan bahwa ijazahnya itu dan skripsinya itu masih ada pada beliau dan kemudian juga itu otentik. Dia meyakini itu otentik. Masih ada dan otentik. Lalu beliau sempat menunjukkan kepada beberapa orang wartawan tapi tidak boleh difoto. Jadi publik memang tidak tahu barang itu ada atau tidak. Barang itu ada atau tidak, otentik atau tidak, jelas publik nggak tahu. Nah, pihak kontra Pak Joko Widodo mengatakan, dari Roy CS mengatakan barang itu nggak ada. Apalagi otentik, jelas tidak otentik. Kalau sudah tidak ada, bagaimana otentik? Nah, kalaupun ada, berarti tidak otentik. Oke, kemudian yang kedua, ada yang ragu-ragu. Saya termasuk yang ragu-ragu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, tapi saya cenderung mengatakan bahwa kalaupun ada, itu tidak otentik. Karena sikap Pak Jokowi yang menyembunyikan dokumen-dokumen itu. Nah, persoalannya sekarang bahwa yang dipersoalkan itu adalah ada tidaknya dan otentik tidaknya dokumen itu. Jadi dokumen itu sendiri bukan bukti untuk sesuatu, tapi menjadi fakta itu sendiri yang mau dicari tahu. Keberadaannya dan keotentikannya. Nah, itu yang pertama. Barang itu ada, barang itu otentik atau tidak. Ada yang bilang tidak ada yang bilang ada, dan otentik, ada yang ragu-ragu. Lalu yang kedua, persoalan legal standing. Berhakkah publik atau pihak kontra maupun termasuk saya untuk mengetahui fakta itu, mengetahui, melihat fakta itu, ada tidaknya barang itu. Mengetahui artinya meminta agar fakta itu diuji lab supaya diketahui bahwa fakta itu memang otentik atau tidak. Yang di tangan Pak Joko Widodo itu, yang diakui sebagai fakta yang ada di tangan Pak Joko Widodo itu. Kalau dia tidak otentik, bahkan dia bukan fakta yang kita persoalkan jadinya. Menurut Pak Joko Widodo, publik tidak punya hak. Pak Jokowi berhak untuk tidak keluarkan. Kalau publik punya hak, Pak Jokowi wajib keluarkan. Menurut pihak kontra, publik punya hak. Tetapi ini tidak pernah dibawa menjadi persoalan. Berhak atau tidak berhak. Nah, ini persoalan sudah dari tahun 2018 sampai sekarang. Memuncak tahun 2023 ada yang dipenjara. Tapi sampai sekarang tidak clear berhakkah publik mengetahui fakta itu, kebenaran itu. Nah, sekarang berhakkah dulu publik mengetahui ketika Pak Jokowi presiden?
Dan berhakkah sekarang publik mengetahui ketika Pak Jokowi bukan lagi presiden tapi masih pejabat publik? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dan saya kira itu dulu yang harus diselesaikan, baru dilanjutkan kasus adu mengadu fitnah, adu mengadu dokumen palsu dan sebagainya. Kalau publik tidak berhak mengetahui adanya barang itu, maka tuduhan untuk palsu dan tidak palsu, tuduhan palsu itu memang serius. Kau tidak boleh tahu, kau pancing dengan alasan untuk memancing keluar dokumen itu dengan tuduhan palsu. Dokumen itu palsu. Tapi sebaliknya, kalau itu memang hak publik untuk mengetahui, maka laporan Pak Jokowi juga intimidasi serius terhadap hak rakyat. Dia tidak penuhi dulu hak rakyat untuk memperlihatkan dokumen itu, mengujinya di publik, di lembaga pengujian, yang seharusnya beliau lakukan sejak beliau menjadi presiden. Dan kalau beliau lakukan dan sudah terbukti barang itu ada dan barang itu otentik, maka tidak akan muncul tuduhan sekarang. Tapi beliau tidak lakukan dulu, tidak lakukan sekarang, lalu tiba-tiba sudah mengadukan orang dulu. Setelah itu baru barangnya diuji. Dan itu pun katanya publik tidak boleh lihat sama sekali. Jadi bukan karena itu hak publik Pak Jokowi bawa, tapi karena beliau mau menuntut orang, maka beliau bawa. Karena beliau sudah dituntut kasus bahwa beliau tidak punya ijazah yang otentik, maka beliau katanya bawa, dan sampai sekarang publik tidak tahu. Jadi clearkan dulu urusan ini, baru kasus-kasus lain bisa dilanjutkan. Kasus saling adu mengadu ini bisa dilanjutkan. Tapi yang sekarang clearkan dulu, punya legal standing nggak publik untuk mengetahui ada tidaknya barang itu, untuk melihat ada tidaknya barang itu, dan untuk meminta mengetahui barang itu otentik atau tidak. Dari situ baru kita ketahui Pak Jokowi punya kewajiban tidak, dulu punya kewajiban itu atau tidak, sekarang punya kewajiban atau tidak. Nah, kita bahas pada pertemuan berikut. Sampai jumpa.